remaja, kalau Kak Mary bertanya kepada kalian seberapa sering dan seberapa mudah kehilangan fokus, saya percaya banyak di antara kita akan mengatakan, Kak, itu hal yang lumrah dan mudah terjadi. Contohnya waktu melihat IG, kita gagal fokus. Sebab banyak hal-hal detail yang ternyata membawa pengaruh, mencuri perhatian dan pikiran kita. Kalau hanya sebatas itu, tentu bukan masalah. Tapi bayangkan kalau kita kehilangan fokus dalam menjalani kehidupan, di situ baru masalah. Kita akan kehilangan arah dan tujuan hidup, dan kita akan kehilangan satu hal yang penting, yaitu makna kehadiran kita dalam kehidupan ini. Injil Yohanes 18 menggambarkan satu keteladanan yang Tuhan Yesus tunjukkan. Pada waktu itu Tuhan Yesus ada dalam situasi yang sulit. Banyak orang datang bukan untuk menyembahnya, tetapi untuk menangkap Yesus. Para murid yang ada bersama dengan dia siap melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pedang. Tetapi Tuhan Yesus mencegah mereka melakukan itu semua. Sebab Tuhan Yesus tidak ingin adanya korban terjadi. Tuhan Yesus membiarkan dirinya dibelenggu, dibawa untuk diadili, sekalipun dia tidak melakukan sesuatu yang salah. Tidak cukup hanya di sana. Dalam peradilan kita bisa melihat bagaimana ketidakadilan begitu nyata. Bagaimana orang-orang yang haus kekuasaan jelas melakukan banyak tindakan buruk terhadap Yesus. Tapi Yesus sekali lagi membiarkan dirinya menjalani itu semua. Yesus diam, tidak melakukan sesuatu perlawanan. Bahkan ketika dia harus dicambuk, dia harus memikul salib, dia harus dipakukan di kayu salib, Yesus tetap membiarkan itu semua terjadi. Teman-teman, kalau bicara soal Tuhan Yesus, kita tahu bahwa dia punya kuasa. Tetapi pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus tidak melakukan sesuatu? Ternyata tidak lain karena Tuhan Yesus punya tujuan. Kehadirannya di atas muka bumi ini. Dia fokus untuk dapat menggenapi kehendak Allah Bapa, yaitu menyelamatkan umat manusia dari konsekuensi dosa, yaitu maut. Yesus hendak memberi dirinya menggantikan umat manusia, agar manusia yang seharusnya binasa mendapatkan kesempatan hidup kedua dalam keselamatan dan anugerah Tuhan. Yesus membiarkan dirinya menjadi korban, sebab dia mengasihi umat manusia. Banyak hal yang terjadi sebenarnya sebelum menghantarkan Yesus di kayu salib. Godaan iblis, tawaran kenyamanan, situasi, ikatan hubungan dengan banyak orang. Itu semua ternyata tidak menggoyahkan fokus Yesus pada rencana dan kehendak Tuhan. Karena itulah dia membiarkan dirinya mati di kayu salib, agar semua yang baik yang Tuhan Allah kehendaki tergenapi. Tuhan Yesus fokus dalam menjalani kehidupannya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita tentu tidak hanya ingin sekedar hidup, menjalani hidup lalu mati tanpa arti dan tanpa makna. Kita ingin memiliki hidup yang berkualitas, yang akan dikenang banyak orang sebagai berkat. Oleh karena itu teman-teman yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita harus mengendalikan diri kita agar apapun yang terjadi di sekitar kita tidak membuat kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Untuk itu semua kami kasih tips. Tips yang pertama, selalulah bertanya kepada dirimu saat hendak melakukan sesuatu, sebenarnya apa yang hendak kamu lakukan? Yang kedua, apa yang akan menjadi dampak dari tindakanmu? Dan yang ketiga, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Dengan 3 hal tersebut, kita dapat mengendalikan diri kita. Kita tidak reaktif dalam menjalani kehidupan, tetapi kita kemudian menjalaninya dengan penuh bertanggung jawab, sadar dan dalam pengendalian diri. Oleh karena itu, selamat merayakan Jumat Agung. Tetaplah menjadi murid-murid Kristus dan biarlah kita belajar dalam keteladanannya. Amin.